Shalom, selamat malam, senang kembali dan malam ini kita lanjutkan dalam segmen renungan malam dan kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Kejadian 3. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini karena Tuhan menolong kami sepanjang hari dan malam ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, yang tolong kami untuk memahami firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kapan saja hamba menyampaikan firman-Mu di channel ini, hanya orang yang berkati, kuatkan dan diterima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan renungan kita. Kita akan baca. Saya akan bacakan ya. Kita lanjut dari ayat 16, dari 17 sekarang ya, sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan pohon yang telah kuperintahkan itu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena. Sekali lagi, yang dikutuk di sini bukan Adam. Jangan sampai salah kaprah. Ya kalau Tuhan mengutuk Adam, wah bisa bahaya. Yang dikutuk itu adalah tanah. Jadi Adam tidak dikutuk. Sekali lagi, Tuhan sangat mengasihi Adam. Karena Tuhan juga masih punya rencana. Jelas Tuhan nyatakan rencananya di ayat 15. Itu sebabnya yang dikutuk bukan Adam, tapi yang dikutuk adalah tanah. Kita lanjutkan. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kalau zaman Adam tentu dia masih bekerja di mengelola tanah ya. Zaman dulu, zaman Adam nggak ada internet. Sekarang aja bisa bekerja secara online gitu. Tapi itu pun bukan berarti mudah juga, tetap ada prosesnya. Artinya dengan bersusah payah, yang namanya kita bekerja tidak ada yang mudah ya. Kalaupun kita bisa merasa mudah, itu pasti karena proses yang kita sudah lalui sebelumnya. Pada prinsipnya tidak pernah mudah begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapan yang dilalui, pasti ada kesulitan-kesulitan, pasti ada pengalaman-pengalaman yang pahit yang kita jalani ketika kita menjalani sebuah proses. Saya ingat sekitar tahun 2015 ya, di 2015, 2016, sampai sekitar mulai dari 2012 sampai 2015 lah itu ya. Saya itu fokus kerja online ya. Memang hari itu saya merasakan beberapa sekitar 6 bulan terakhir itu nyaman. Itu nyaman. Tapi kenyamanan itu bukan berarti datang begitu saja karena sudah ada proses yang dilalui sebelum. Nah, kalau sekarang saya ini dalam tanda petik restart apa yang saya lakukan dahulu ya. Jadi sekarang saya mengcoaching diri saya untuk ya artinya bangkit membagikan manfaat sebanyak mungkin bagi banyak orang ya seperti yang saya lakukan sebelumnya. Kalau di channel ini bahasanya sebagai menjadi berkat bagi banyak orang ya. Artinya dalam hidup ini tidak ada yang mudah, artinya bersusah payah. Kalau yang kemarin kita belajar bahwa ibu-ibu banyak kesusahannya ketika mengandung, bahkan kesakitan melahirkan, kemudian
mereka ya berpihak kepada suami, suami yang mempunyai otoritas terhadap mereka punya konsekuensi masing-masing. Ini suami yang yang memiliki otoritas, tapi suami juga bersusah payah. Artinya tidak ada yang gampang, tidak ada yang gampang. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, jadi banyak semak duri. Ya, itu sebabnya kalau kita tanam tanaman, ya kadang-kadang saya berpikir karena saya ada petani ya, rumput itu nggak dirawat dengan baik, tapi subur loh tumbuh, ya kan? Tapi itu memang sudah begitu. Ada yang semak duri, ada yang semak tidak berduri. Tapi semak-semak itu kadang-kadang nggak dirawat pun mereka lebih subur dari tanaman kita. Karena apa? Itu sudah dari sananya ya. Kita memang bahkan dikatakan di ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makan sampai engkau kembali ke tanah. Jadi dengan berpeluh artinya apa? Konsekuensi daripada dosa Adam. Adam itu hidupnya tidak mudah begitu saja. Dia akan bekerja keras, akan berpeluh. Nah, kalau sekarang ini juga kita, para suami tentu sering kita bekerja, akan sampai berpeluh. Dan itu alkitabiah. Dan itu memang bagian dari hidup. Dan kita harus demikian. Kalau kita santai-santai saja di dunia ini bisa ribut juga. Jadi Tuhan memang desain kita sibuk supaya kita nggak sempat ribut sama-sama yang satu sama lain. Ya, dengan kesibukan kita fokus pada pekerjaan kita fokus pada keluarga kita, sehingga kita tidak sempat ya mencampuri urusan orang lain. Nah, makanya kalau ada orang suka campur urusan orang lain, itu kurang kerjaan itu. Padahal hidup ini kita udah harus berpeluh, ya harusnya kita fokus ya maksimal di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan, maksimal di dalam pelayanan yang Tuhan. Karena sampai engkau kembali menjadi tanah, karena engkau dari situ diambil, sebab engkau dari debu dan engkau akan kembali kepada. Jadi artinya bahwa kita dari debu akan kembali ke debu. Memang kita akan mati secara fisik, tapi secara spiritual, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengalami namanya maut atau kebinasaan yang kekal. Tapi kalau kematian secara fisik, ya semua orang akan mengalami kematian fisik, kecuali kalau Tuhan datang, ya terjadi pengangkatan, nah itu beda lagi ceritanya. Ya, itu tidak mengalami namanya kematian fisik. Tetapi selama ya kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ya memang Alkitab bilang sudah dekat, berarti sekarang sangat dekat. Selama Tuhan Yesus belum datang yang kedua kalinya, semua manusia pasti akan mengalami namanya kematian. Dan itu adalah konsekuensi ya dari dosa. Saya sebut ini konsekuensi, sementara maut itu adalah upah dosa. Di upah dosa ya. Baik saudara-saudara, malam hari ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita berbuat dosa, Tuhan tentu memberikan kesempatan bagi kita bertobat. Bahkan Tuhan membuka pintu bagi kita untuk mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, apakah kita masih berbuat dosa? Masih ada kemungkinan. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka tidak ada kebenaran di dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Masih ada kemungkinan. Tetapi yang perlu kita perhatikan, setiap dosa itu punya konsekuensi. Sekali lagi saya katakan, setiap dosa itu punya konsekuensi, ada konsekuensinya. Itu sebabnya kalau kita belajar Roma 6, Rasul Paulus berkata, apakah kita boleh bertekun dalam dosa supaya semakin banyak kasih karunia yang kita dapatkan? Tidak.
Nehi, nehi, no, 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 no. Nggak bisa. Karena apa? Bagaimana mungkin kita lagi bertekun? Kita ini sudah mati terhadap dosa, bagaimana lagi kita hidup untuk dosa? Sangat tidak masuk akal. Itu sebabnya tidak boleh bertekun di dalam dosa. Anugerah itu bukan satu kesempatan berbuat dosa. Anugerah itu adalah kesempatan untuk kita bertobat. Karena apa? Ada konsekuensi. Ya tentu konsekuensi yang disampaikan Tuhan kepada Adam, ya masih kita rasakan sampai saat ini. Masih berlaku sampai saat ini. Demikian juga kesalahan dan dosa kita pasti punya konsekuensi tersendiri dalam hidup kita. Misalnya, saya tidak promosi, saya juga tidak menjelekkan. Anggap saja, misalnya ada pasangan yang NDA, ya, makan tanpa berdoa, maksudnya hamil di luar nikah. Ya, mereka bertobat, mereka mengaku dosa, tentu Tuhan bisa mengampuni mereka. Tapi konsekuensinya nggak bisa. Akibat dari perbuatan mereka itu nggak bisa. Misalnya, contoh, si laki-laki karena sudah minta ampun lalu jadi perjaka lagi, ya kan? Si perempuan karena sudah minta ampun lalu jadi perawan lagi, terus anaknya langsung hilang begitu saja sehingga tidak merasa malu. Nggak bisa. Tetap si laki-laki kehilangan perjakanya, si perempuan kehilangan virginitasnya, dan ya menerima buah kandungan. Dan itu nggak bisa hilang. Ini menurut saya salah satu ilustrasi bagi kita bahwa dosa itu punya konsekuensi. Misalnya Anda, anggap saja nih misalnya Anda sengaja menabrak orang karena mungkin kesal. Anda mungkin marah banget. Lalu Anda minta maaf. Ketika Anda dibawa ke pengadilan minta maaf kepada hakim, keluarga semua, ya mungkin mereka mau memaafkan. Tapi mereka akan jawab, kami maafkan, tapi konsekuensinya tetap harus dijalani. Tetap masuk penjara. Ya mungkin Pak Hakim juga bilang, ya saya maafkan kamu kilaf, tapi karena sudah masuk dalam ranah pengadilan, ya kamu harus jalani konsekuensi. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Itu sebabnya kita penting untuk hidup kudus. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan hidup kita supaya hidup kita sinkron dengan firman Tuhan. Saudara ingat masih dalam renungan pagi ketika kita berbahagialah orang yang karena kebenaran. Hari itu saya berbicara kebenaran, itu kita punya standing legalitas di hadapan Allah. Karena kita sudah dibenarkan, maka kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi saya katakan, untuk meminimalisir konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi kalau kita bertekun di dalam. Sekali lagi, ketika kita hidup kudus dan kita berusaha hidup sesuai benar dengan firman Tuhan, maka kita selamat dari berbagai kemungkinan karena perbuatan. Jadi malam hari ini kita belajar Tuhan memang mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi Adam. Adam diampuni, tapi konsekuensinya tetap dia jalani. Demikian kita diampuni, tapi konsekuensi dari perbuatan kita itu tetap kita jalani. Sebab itu, mari kita berusaha hidup kudus. Mari kita berusaha hidup benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Supaya kita selamat dari berbagai konsekuensi
dari dosa yang mungkin kita perbuat. Sekian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu besok pagi di Renungan Pagi.